Ya baik, masih bersama saya Nisa Sayuta dalam Kompas Pekalongan. Demi bergeraknya ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, Polda Jateng mulai menggelar program jaring pengamanan sosial dengan menyalurkan sembako di wilayah hukum Polres Batang. Tidak hanya membagi sembako, petugas dari Polda Jawa Tengah juga mensosialisasikan pentingnya memakai masker saat beraktivitas. Dampak sosial dari pandemi COVID-19 sangat dirasakan oleh masyarakat kalangan bawah atau berpenghasilan rendah. Untuk membantu pemerintah dalam mengatasi melambatnya ekonomi mikro, Polda Jateng dibantu Polres Batang dan Kodim 0736 Batang mulai menyalurkan program jaring sosial. Mereka membagikan 690 paket sembako bagi pengemudi ojek online dan pengayuh becak. Pemberian bantuan sendiri dipusatkan di alun-alun Batang. Ratusan paket sembako yang berisi kebutuhan dasar masyarakat diterima puluhan pengemudi ojek online, pengayuh becak, dan masyarakat berpenghasilan rendah lainnya dengan gembira. Sebelum corona itu kadang-kadang 3 kali, kadang ya 4 kali. Itu kalau saat ini ada coronanya paling 1 kali sehari. Oh, Ya. jadi dengan adanya bantuan ini sangat membantu atau gimana? Sangat membantu, saya terima kasih. Pembagian sembako merupakan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang sedang berjuang melawan sebaran corona. Selain itu juga sebagai upaya memutus rantai sebaran COVID-19. Dengan jalan menjaga ekonomi tetap bergerak melalui stimulan bantuan sembako. Tujuan untuk hari ini ya, kita melakukan bakti sosial. Ini menunjukkan bahwasanya negara dan pemerintah hadir di tengah wabah COVID-19. Hadir ini adalah untuk menunjukkan bahwasanya ada kepedulian dari negara terhadap rakyatnya, sehingga setidaknya bisa meringankan beban yang selama ini mungkin dalam kaitan wabah ini, ya tingkat perekonomian mereka mungkin mengalami penurunan. Program jaring sosial rencananya juga akan dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Batang yang sejauh ini masih dihitung kebutuhannya, agar stimulan yang diberikan mampu menopang ekonomi warga berpenghasilan rendah selama proses penanganan pandemi COVID-19. Ari Himawan, Kompas TV, Batang. Terpapar virus COVID-19 atau corona dari hasil swab, 46 dokter Rumah Sakit Karyadi Semarang diisolasi mandiri di Hotel Kesambi Semarang. Mereka terdeteksi sejak tanggal 8 April setelah melakukan perawatan pada sejumlah pasien yang positif terjangkit virus corona. Minimnya alat pelindung diri untuk melakukan perawatan pada pasien yang terjangkit virus corona membuat 46 dokter Rumah Sakit Karyadi Semarang terpapar virus COVID-19 setelah melakukan perawatan pada sejumlah pasien. Hal tersebut diketahui setelah melakukan tes swab yang dilakukan pada 8 April lalu di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Beberapa dokter yang melakukan isolasi diri mengaku dalam kondisi fit setelah melakukan isolasi mandiri sejak 8 April lalu. Terlihat dari hasil video yang diunggah melalui media sosial, mereka mengajak masyarakat untuk melakukan hidup sehat. Ke-46 dokter yang terpapar virus COVID-19 atau corona tersebut dibenarkan oleh Gubernur Jawa Tengah setelah mendapat laporan dari Rumah Sakit Karyadi Semarang. Ganjar mengaku minimnya alat pelindung diri untuk melakukan perawatan menjadikan mereka terjangkit meski tidak mengalami gejala yang ditimbulkan virus tersebut. Ya, tentu kita harapkan pengelolaan protokol yang ada di rumah sakit, pasti karena mereka dokter semua lebih tahu, maka kita ingin mengingatkan bahwa disiplin itu menjadi sangat begitu penting, dan mudah-mudahan pengelolaan rumah sakit juga betul-betul bisa manageable, di mana yang sakit, yang tidak sakit itu mesti dipersiapkan tempatnya masing-masing, sehingga tidak saling bisa tertulari. Ke-46 dokter yang saat ini diisolasi di Hotel Kesambi terdiri dari 6 orang dokter residen interna, 5 orang dokter opjin, 15 orang residen bedah, 13 orang residen THT, 1 orang residen mata, dan ada sebagian dokter di residen kulit yang belum diketahui jumlahnya. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang. Buffer stok kantung darah di unit donor darah PMI Jateng kosong. Kondisi ini dikarenakan selama terjadinya wabah corona tidak ada kelebihan stok di masing-masing PMI daerah.
Koordinator Teknis Unit Donor Darah PMI Jawa Tengah menegaskan selama adanya wabah corona ini untuk buffer stok kantung darah di PMI Jawa Tengah kosong. Biasanya, sebelum adanya virus corona, PMI Jateng menyimpan persediaan kantung darah dari PMI daerah yang kelebihan stok. Namun, karena di PMI yang ada di masing-masing di daerah juga mengalami kesulitan untuk menggalang donor darah, membuat buffer stok darah di PMI Jawa Tengah kosong. Di markas PMI Jateng sendiri, untuk pendonor mengalami penurunan drastis, yaitu 70%, yang biasanya bisa menstok 60 kantung darah, kini hanya sekitar 10 hingga 15 kantung per harinya. Kita memang ada penurunan yang signifikan, sampai 70-80%. Jadi kita antisipasinya, kita sounding ke TNI, ke Polri, dan kita melakukan kegiatan donor darah di luar pakai bus donor. Jadi kita sifatnya jaring aja. Jadi itu yang saat ini bisa kita lakukan. Sejauh ini ada beberapa PMI di daerah yang sering memberikan kelebihan stoknya ke PMI Jateng, seperti PMI Semarang, Banyumas, dan PMI Solo. Namun daerah tersebut kini juga mengalami kekurangan stok darah. Di tengah pandemi corona ini, PMI hanya mengandalkan pendonor dari TNI Polri, sementara untuk masyarakat, mahasiswa, dan pelajar sulit diharapkan. Senot Puji, Kompas TV, Semarang. Jumat Barokah, SMK Gatra Praja bagikan nasi bungkus dan masker gratis. Tunggu setelah jeda berikut ini.